Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi bab teorema Pythagoras ya, tentang perbandingan sisi-sisi suatu segitiga. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai. Ya, perbandingan sisi-sisi pada segitiga. Yang pertama, perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dengan sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan segitiga siku-siku sama kaki A, B, dan C. Segitiga tersebut sama kaki, yaitu panjang AC sama dengan panjang BC ya, ada tandanya. Tanda yang berwarna kuning artinya panjangnya sama. Yang berikutnya yang perlu kalian ketahui itu adalah sudutnya ya. Sudut A ini besarnya 45 derajat. Sudut B besarnya 45 derajat. Dan sudut C, sudut siku-siku. Berarti besarnya 90 derajat. Nah, yang perlu kalian ketahui pada saat kelas 7, kalian sudah mengetahui bahwa sudut ya, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya harus 180 derajat. Sudut A tadi 45 derajat. Ditambah sudut B itu 45 derajat. Ditambah sudut C itu 90 derajat. Maka hasilnya 45 tambah 45, 90. 90 tambah 90, maka 180 derajat. Ya, itu yang harus kalian pahami. Yang kedua adalah perbandingan sisinya. Kita lihat. Nah, di hadapan sudut 45 derajat, sudut A itu nilainya 1. Selanjutnya, di hadapan sudut 45 derajat, sudut B nilainya juga 1. Karena sudutnya sama. Kemudian, di hadapan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku nilainya akar 2. Nah, angka-angka inilah yang harus kalian ingat sebagai patokan dalam menyelesaikan soal-soal bentuk segitiga ya, atau perbandingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki tinggi yaitu BC, alas yaitu CA, dan sisi terpanjang yaitu AB sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Ya, ini nilai-nilai yang tadi harus kalian hafal dan pahami ya. Selanjutnya yang kedua. Oke, yang kedua masih perbandingan sisi-sisi pada segitiga khusus untuk sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita lihat. Oke. Perhatikan segitiga A, B, C. Siku-siku di C. Sudut A besarnya 60 derajat.
sudut B besarnya 30 derajat dan sudut C besarnya 90 derajat karena merupakan sudut siku-siku ya. Selanjutnya jumlah sudutnya sudut A ditambah sudut B ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Jelas ya, ini 180 derajat. Sudut A 60, sudut B 30, 90 dijumlahkan ditambah sudut C 90 menjadi 180 derajat ya. Selanjutnya perbandingan sisinya. Yang pertama, di hadapan sudut 60 derajat nilainya adalah akar 3. Yang kedua, di hadapan sudut 30 derajat nilainya 1. Dan yang ketiga, di hadapan sudut 90 derajat nilainya 2. Nah, nilai-nilai ini khusus untuk segitiga siku-siku yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Maka kesimpulannya, perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Di hadapan sudut 60 derajat nilainya akar 3. Di hadapan sudut 30 derajat nilainya 1. Dan di hadapan sudut 90 derajat nilainya 2. Nah, ya, nilai-nilai tersebut harus kalian ingat dan harus kalian pahami. Berikutnya, mari kita lihat aplikasi pada penyelesaian soal. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan sisi pada suatu segitiga. Misalkan yang pertama, tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah ini. Di sini ada suatu segitiga siku-siku sama kaki ya. Karena di sini ada tanda ya, tanda berwarna merah yang menunjukkan panjang kaki segitiga tersebut sama. Kemudian ada diketahui panjang salah satu sisinya adalah 16 dan yang ditanyakan adalah A ya. Selanjutnya kita tahu sudut yang mengapit segitiga sama kaki besarnya itu pasti 45 derajat ya. 45 derajat. Selanjutnya kita akan menggunakan segitiga model ya yang sudah kita pelajari sebelumnya ini. Nah, di mana segitiga model tersebut ya, di depan sudut 45 derajat nilainya adalah 1 ya. Kemudian di depan sudut 90 derajat nilainya adalah akar 2. Nah, segitiga ini kita akan menjadikan sebagai pembanding dengan segitiga yang ada dalam soal. Kita akan melakukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Misalkan yang pertama, sisi KL itu bersesuaian dengan sisi CA. Maka ditulis KL berbanding CA. Itu akan sama dengan sisi KM berbanding dengan BC. Akan sama dengan sisi LM berbanding AB. Ya. Selanjutnya, kita akan memilih ya bandingan yang akan kita gunakan. Yang ditanyakan itu adalah KM
maka kita pilih ya perbandingan yang mengandung KM. Ini. Yang berikutnya yang diketahui itu adalah LM. Maka kita akan menggunakan perbandingan yang mengandung LM. Selanjutnya kita pisahkan dua perbandingan ini. KM per BC sama dengan LM per AB. Masukkan nilai-nilai yang diketahui. KM itu nilainya A dan BC itu nilainya 1 ya di sini. Kemudian sama dengan LM itu nilainya 16 dan AB itu nilainya di sini akar 2. Setelah itu lakukan kali silang, yaitu A kita kalikan dengan akar 2 dan 16 kita kalikan dengan 1 ya, menjadi ya A kali akar 2 sama dengan 16 kali 1. Sama dengan berikutnya A akar 2 itu sama dengan 16. Maka nilai A sama dengan 16 per akar 2. Ini sampai sini belum selesai. Kenapa? Karena penyebutnya itu berupa bilangan dalam bentuk akar. Jadi harus dirasionalkan atau dirubah. Bagaimana caranya? Yaitu kita kalikan dengan penyebutnya menjadi kali akar 2 per akar 2. Selanjutnya kita kalikan 16 kali akar 2 menjadi 16 akar 2. Dan akar 2 dikali akar 2 menjadi, ya, dalam akar kita kalikan dengan dalam akar, menjadi akar 4. Ya. Selanjutnya sama dengan 16 akar 2 per akar 4 itu nilainya 2. Nah, setelah itu ada yang bisa kita bagi. 16 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 8. Maka panjang A itu menjadi 8 akar 2. Sudah, ini sudah menjadi bentuk yang rasional. Nah, sudah dirasionalkan. Tidak lagi mengandung ya penyebut yang irasional. Gitu. Kita lanjut pada soal yang berikutnya, soal yang kedua. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah ini. Ya. Ini gambarnya. Di sini ya, ada suatu segitiga dengan salah satu sudutnya diketahui 30 derajat. Kemudian panjang salah satu sisinya 16 dan yang ditanyakan itu adalah B. Maka kita tahu jika salah satu sudutnya 30 derajat, kemudian ini jelas 90 derajat, maka sudut yang ini pasti nilainya 60 derajat. Oleh karena itu, maka kita gunakan segitiga model yang sama ya. Sudutnya ada 30 derajat ya, bersesuaian sama 30 derajat, kemudian 60 derajat. Selanjutnya kita beri nama ya panjang-panjangnya. Di hadapan sudut 60 derajat nilainya akar 3. Dan di hadapan sudut 30 derajat nilainya 1. Kemudian di hadapan sudut 90 derajat nilainya 2. Ya, ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Selanjutnya, untuk memudahkan, maka kita akan beri nama segitiga ini ya, yang sebelah kiri yaitu segitiga PIR. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan kembali
pada sisi-sisi yang bersesuaian. Ya. Yang pertama, PQ itu sebanding dengan CA, ya, bersesuaian dengan CA. Kemudian QR ya itu sebanding dengan BC. Kemudian PR itu sebanding dengan AB. Mana yang akan kita cari yaitu nilai B. Maka kita akan pilih sisi PQ ya karena mengandung B, PQ. Nah, ini yang akan kita cari ya, PQ. Kemudian yang diketahui adalah sisi PR ya. Kita cari yang mengandung PR. Oke, ini tandain. Kita pisahkan ya. Dua perbandingan ini ya dalam satu ini. PQ per CA sama dengan PR per AB. Selanjutnya, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. PQ itu ditanyakan ya, atau nilainya adalah B. Kemudian, CA di sini nilainya akar 3 sama dengan PR itu nilainya 16 dan AB itu nilainya 2. Selanjutnya, kita akan melakukan kali silang. B kita kalikan dengan 2 dan 16 kita kalikan dengan akar 3. Maka diperoleh B kali 2 sama dengan 16 kali akar 3. 2B ya sama dengan 16 kali akar 3 ya 16 akar 3. Kemudian B sama dengan 16 akar 3 per 2. Nah, di sini ada yang kita bisa bagi. 16 dibagi 2 itu hasilnya adalah 8. Maka panjang B sama dengan 8 akar 3. Ini sudah ketemu. Jadi panjang dari B atau PQ adalah 8 akar 3. Itu contoh yang kedua. Selanjutnya kita akan melihat contoh yang ketiga yang lebih kompleks ya, penggabungan dari contoh-contoh yang sebelumnya. Ya. Kita lihat. Perhatikan segitiga siku-siku ABC di bawah ini. Tentukan A keliling segitiga ABC dan yang kedua luas segitiga ABC. Kita tahu untuk menentukan keliling segitiga ABC, maka kita harus tahu panjang setiap sisinya. Di mana pada soal di sini yang diketahui hanya panjang AD dan salah satu sudutnya yaitu 30 derajat. Selanjutnya, untuk mencari luas juga itu harus tahu panjang alas yaitu AB dan tinggi segitiga. Itu misalkan di sini bisa CD ya, yang sama juga belum diketahui. Oleh karena itu, kita harus ya, mencari panjang dari setiap sisi segitiga yang ada di sini. Di sini ya ada sebetulnya dalam gambar ini ada 3 buah segitiga. Yang pertama segitiga A, C, D. Yang kedua segitiga B, C, D. Dan yang ketiga segitiga besar A, B, C. Sebelum itu kita lengkapi dulu nilai-nilai sudut yang belum diketahui. Di sini sudutnya adalah 30 derajat. Sudut C ini sudah jelas nilainya 90 derajat. Maka sudut A itu nilainya pasti 60 derajat. Kemudian ya ini juga sudah jelas ya. Ini sudut D yang sebelah sini juga nilainya 90 derajat. Dan sudut C yang ini, yang puncak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama
segini sudut yang pertama, dan sudut yang kedua, nah ini nilainya. Sudut C yang pertama ini, karena di sini 60, di sini 90, maka nilainya adalah 30. Kemudian sudut C yang kedua, karena di sini sudah ada 30, di sini 90, maka nilainya 60. Ya. Selanjutnya, kita akan mencari sisi-sisi yang belum diketahui dengan menggunakan informasi yang sudah ada. Perhatikan segitiga A, C, D. Ya. Ketahui sudutnya sudah ada, ya. Dan panjang salah satu sisinya juga sudah ada. Maka kita akan buat segitiga model. Misalkan segitiga PQR, ya. Dengan sudutnya kita samakan, ya. Ini 30 derajat, di sebelah sini sama, kemudian di sebelah sini adalah 60 derajat. Selanjutnya, ingat, di hadapan sudut 60 derajat, nilainya akar 3. Di hadapan sudut 30 derajat, nilainya 1. Dan di hadapan sudut 90 derajat, nilainya 2. Nah, kita akan bandingkan segitiga ACD dengan segitiga PQR. Peroleh perbandingan yang pertama. AD itu sebanding dengan PQ sama dengan CD atau DC itu sebanding dengan QR sama dengan CA atau AC sebanding dengan PR. Nah, yang pertama kita cari sisi yang belum diketahui. Di sini ada dua, yaitu CD dan AC. Misalkan kita pertama mencari panjang CD, ya, atau DC. Maka kita lihat, ya, yang mengandung CD atau DC ini pertama. Kemudian yang diketahui itu adalah panjang AD. Maka kita pilih yang mengandung AD. Nah, oke. Selanjutnya kita pisahkan dua persamaan ini, perbandingan ini, ya. Nah, DC per QR sama dengan AD per PQ. Kemudian, masukkan nilai-nilai yang sudah ada. DC itu ditanyakan, kemudian QR itu nilainya akar 3 sama dengan AD itu nilainya 8 dan PQ itu nilainya 1. Ya. Selanjutnya, kita akan kali silang seperti biasa. DC kalikan 1, 8 kalikan akar 3. Sehingga diperoleh DC kali 1 sama dengan 8 kali akar 3. Diperoleh DC sama dengan 8 akar 3. Ini kita sudah peroleh, ya, panjang DC, yaitu 8 akar 3. Nah, berarti DC sudah ada nilainya. Berikutnya, kita juga bisa mencari panjang AC, ya, atau CA. Maka yang mengandung AC, nah ini, ya, yang mengandung AC ini, ya, AC. Kemudian yang kedua yang sudah diketahui itu yang mengandung AD, ya, tadi AD. Nah, kita pisahkan dua perbandingan ini menjadi AC per PR sama dengan AD per PQ. Ya. Masukkan nilai-nilai yang sudah ada. AC itu ditanyakan. Kemudian PR. PR itu nilainya 2. Sama dengan AD. AD itu tadi 8. PQ itu nilainya 1. Selanjutnya kita sama seperti langkah sebelumnya. Kali silang AC kalikan 1 dan 8 kalikan 2. Maka diperoleh AC kali 1 sama dengan 8 kali 2. Maka AC sama dengan 16. Ya. Ini AC panjangnya 16. Ya. Kita lihat, ya, AC, nah, sudah ketahui.
panjangnya 16. Oke, selanjutnya. Ini masih ada yang belum diketahui sisi-sisi yang berikutnya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini masih lanjutan dari contoh soal yang tadi, di mana ini ya segitiganya, sudut-sudutnya sudah dilengkapi tadi ya. Kemudian sisi yang sudah diperoleh juga sudah ada, yaitu CD, kemudian CA. Selanjutnya, yang belum kita ketahui di sini adalah panjang sisi BD dan panjang sisi C. Lalu bagaimana? Tentu kita buat lagi segitiga model. Nah, misalkan namanya segitiga SRT. Nah, dimana dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini 60, di sini juga 60 ya. Bersesuaian dengan segitiga BCD. Di sini 60, di sini 30, dan ini jelas 90. Selanjutnya, ingat ya, di hadapan ya, ini 30 ya, maaf, ini 30. Nah, ini 30 bukan 60 ya. Di hadapan sudut 60 derajat, 30 derajat nilainya 1. Di hadapan sudut 60 derajat nilainya akar 3. Dan di hadapan sudut 90 derajat nilainya 2. Nah, sudah ada segitiga yang menjadi patokannya, maka kita buat perbandingan sisi-sisinya. Pertama, kita lihat DB. Ya, DB itu sebanding dengan RS. Sama dengan yang kedua, DC itu sebanding dengan TR. Yang ketiga, yaitu BC sebanding dengan ST. Berikutnya, kita tandai yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari BD ya, terlebih dahulu, maka kita pilih yang mengandung BD sini atau DB, dan sisi yang sudah diketahui di sini adalah sisi CD ya, maka kita pilih yang mengandung CD atau DC. Kita pisahkan seperti biasa. Nah, DB per RS itu sama dengan DC per TR. Masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. DB itu ditanyakan, kemudian RS itu akar 3, ya, sama dengan DC itu 8 akar 3, kemudian TR itu nilainya 1. Selanjutnya, seperti biasa, kali silang. DB kali 1 sama dengan 8 akar 3 kali akar 3. DB kali 1 sama dengan 8 akar 3 kali akar 3. DB kali 1 tentu pasti hasilnya DB. 8 akar 3 dikalikan akar 3. Dalam akar dikalikan dengan dalam akar. Berarti 3 kalikan dengan 3. Jadi DB sama dengan 8 dalam akar 9 dari 3 kali 3. Maka DB menjadi akar 9, 3. Ya. Menjadi 8 kali 3. Karena akar 9, 3. Hasilnya adalah 24. Ya. Nah, kita sudah peroleh panjang DB ya. Nilainya itu 24. Nah, DB sudah ketahuan 24. Tinggal satu lagi yang terakhir yaitu panjang BC. Ya, kita pilih lagi perbandingan yang mengandung BC. Ya. Ini berarti kita tandain. Nah ini BC. Dan yang diketahui tadi itu, yang mengandung DC. Ya, ini. Sama seperti tadi, kita pisahkan dua perbandingan ini. BC per ST sama dengan DC per TR. BC ditanyakan, kemudian ST itu nilainya 2. Sama dengan
DC itu nilainya 8 akar 3 per TR itu nilainya 1. Sama seperti tadi ya, seperti biasa, kali silang. BC kali 1, kemudian 8 akar 3 kali 2. Maka diperoleh ya, BC kali 1 sama dengan 8 akar 3 kali 2. BC kali 1, BC. 8 akar 3 dikalikan 2. Karena 2-nya ini di luar akar, maka 2 ini kita kalikan dengan 8. Menjadi 16. Ya. Berarti BC sama dengan 16. Dalam akar tetap, yaitu akar 3. Ketemulah panjang BC itu adalah 16 akar 3. Nah, di sini ya, BC 16 akar 3. Semua panjang sisi sudah kita peroleh. Selanjutnya, kita tinggal mencari keliling segitiga. Keliling segitiga ABC yaitu panjang AB ditambah BC ditambah CA ya, keliling segitiga. Tinggal menjumlahkan sisi-sisinya. B, kemudian ditambah BC, kemudian ditambah CA. AB ya, berarti 8 ditambah 24, 32. Ditambah BC, yaitu 16 akar 3. Dan CA itu adalah 16. Kita lihat di sini ada dua bentuk ya. Ada yang bilangan biasa dan ada bilangan yang mengandung akar. Saat penjumlahan atau pengurangan, bilangan yang mengandung akar itu tidak bisa dijumlahkan dengan bilangan yang biasa atau tidak mengandung akar. Maka 32 ini itu bisa dijumlahkan hanya dengan 16 ya. Sedangkan 16 akar 3 tidak bisa dijumlahkan dengan bilangan yang lainnya. Maka diperoleh 32 ditambah 16 menjadi 48 ya. Kemudian ditambah 16 akar 3. Nah, inilah keliling segitiga karena sudah tidak bisa dijumlahkan menjadi 48 ditambah 16 akar 3 cm. Satuannya boleh. Kemudian yang berikutnya yang ditanyakan itu adalah luas segitiga ABC. Kita tahu luas segitiga itu setengah kali alas AB dan kali tinggi di sini CD. AB itu tadi panjangnya AB itu sama dengan 8 ditambah 24 itu 32. Kemudian CD itu 8 akar 3 ya. Kita peroleh. Nah, setengah kalikan AB 32. Kemudian kalikan lagi CD 8 akar 3. 32 dibagi 2 itu hasilnya 16. 16 kalikan 8 hasilnya 128. Jangan lupa ada akar 3 cm persegi. Ya. Jadi luasnya 128 akar 3 cm persegi. Itu contoh yang kedua. Contoh yang berikutnya, contoh yang terakhir ya, itu adalah tentang penggunaan teorema Pitagoras di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pengamat berada di puncak menara dengan ketinggian 120 meter. Jadi ada suatu menara yang tingginya 120 meter. Ia melihat ya, perahu A ya, yang jaraknya itu 130 meter. Dan ia juga melihat perahu B yang jaraknya 150 meter. Dasar menara perahu A dan perahu B segaris. Nah, itu ya. Maka tentukan jarak perahu A dan perahu B. Kita ya setelah ada
ilustrasinya dibuat, maka selanjutnya kita gunakan huruf ya, supaya lebih mudah. Nah, di sini sudah ada ya, tinggi menara 120 meter. Jarak ya yang dilihat dari sini terhadap perahu yang pertama. Nah, ini perahu yang pertama ini itu 130 meter. Kemudian jarak dengan perahu yang kedua ya, yang ini itu adalah 150 meter. Oke. Yang ditanyakan itu jarak antara perahu A dan perahu B. Berarti di sini jarak antara perahu A, D, dan perahu kedua B. Berarti jarak D, B. Ini yang ditanyakan. Selanjutnya, untuk menjawabnya, di sini ada dua buah segitiga siku-siku ya. Yang pertama, segitiga siku-siku A, D, C. Yang kedua, segitiga siku-siku A, B, C. Nah, dari situ kita bisa mencari panjang sisi yang belum diketahui. Perhatikan segitiga ADC. Gunakan konsep teorema Pythagoras untuk mencari panjang AD. Nah, ini belum diketahui. Panjang AD ini. Maka AD kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurang CA kuadrat. Atau AD sama dengan akar dari DC kuadrat dikurang CA kuadrat. Masukkan nilai-nilainya. Berarti akar dari 130 kuadrat dikurang 120 kuadrat. Akar dari 130 kuadrat 16.900 dikurang 120 kuadrat 14.400. Maka AD sama dengan akar 2.500. Diperoleh akar 2.500 adalah 50. Maka panjang AD itu adalah 50 meter. Selanjutnya, perhatikan segitiga A, B, C ya. A, nah ini A, B, C ya, bukan segitiga ADC tapi segitiga A, B, C. Gunakan konsep Pythagoras ya. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang CA kuadrat. Atau AB sama dengan akar dari BC kuadrat kurang CA kuadrat. Sama dengan akar dari BC itu 150 dikuadratkan dikurang 120 kuadrat. Sama dengan 150 kuadrat 22.500 dikurang 120 kuadrat 14.400. Di AB itu akar 8.100. Maka diperoleh AB sama dengan 90 ya. Nah, berarti panjang dari A ke B itu 90 meter. Yang ditanyakan itu panjang dari D ke B ya. Jadi DB atau BD itu sama dengan AB ya, tinggal dikurangi dengan AD. Maka BD itu 90 dikurang 50 sama dengan 40 meter. Jadi panjang DB atau BD jarak antar kedua perahu pertama dan kedua ini jaraknya 40 meter. Nah, itulah penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.